Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait masalah hutang piutang di aplikasi pinjaman online, mau yang legal ataupun ilegal. Oke, banyak sekali pro dan kontra mengenai masalah hutang piutang di aplikasi pinjaman online. Karena saya selaku konten kreator, yang mana video saya kebanyakan topiknya yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang sedang terjerat di aplikasi pinjaman online agar bisa terlepas dari lingkaran setan yaitu pinjaman online. Dan pastinya banyak juga topik-topik video saya terkait tentang galbay, yaitu gagal bayar. Ada beberapa netizen yang berkomentar dengan lantang ya. Dia berkomentar, hutang ya hutang, tetap ya wajib dibayar. Jangan-jangan ini di-share. Di sini akan saya luruskan secara logika agar yang berkomentar ini bisa mengerti dan paham cara kerja pinjol itu seperti apa. Ya. Pendapat saya pribadi, semua orang paham akan hal itu, bahwasanya hutang itu wajib dibayar. Saya setuju sekali, setuju banget. Kalau hutangnya ke perorangan, ya. Contoh seperti hutang ke teman, saudara, keluarga, mau berapapun nominal hutangnya, wajib kalian bayar. Karena nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Ya. Tetapi kalau konteksnya ke pinjaman online, saya anggap itu bukan hutang. Kenapa saya mempunyai statement seperti itu? Karena pinjaman online ini bukannya membantu, yang ada mempersulit. Bukannya membantu orang yang sedang kesulitan, tetapi membuat orang yang tidak mempunyai kesulitan menjadi sulit. Dan pastinya sangat meresahkan sekali ya. Pinjaman online ini sangat meresahkan masyarakat. Mau yang legal ataupun ilegal itu sama saja. Saya bisa buktikan itu. Saya punya semua datanya, ya. Karena banyak sekali klien-klien yang saya tangani, pengaduan-pengaduan adanya intimidasi dari para oknum debt collector pinjaman online. Saya bicara berdasarkan dengan bukti. Nah, kembali lagi ke masalah hutang tadi, ya. Bagi kalian yang lantang berkomentar bahwasanya hutang itu wajib dibayar, statement saya sudah saya jelaskan tadi di awal. Bagi kalian yang berkomentar seperti itu, mungkin kalian belum pernah berada di situasi yang sulit ataupun situasi yang membuat kalian tertekan, ya, karena situasi. Saudara-saudara kita pun tidak ingin bertransaksi di pinjaman online. Kenapa mereka sampai melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online? Pastinya ada beberapa faktor, ya. Seperti dia pinjam uang ke temannya nggak ada, ke saudaranya nggak ada, ke keluarganya pun nggak ada. Adanya yang instan, yaitu apa? Pinjaman online. Dan akhirnya dengan terpaksa karena situasi yang tidak memungkinkan, dia pinjam ke pinjaman online. Yang mana pinjaman online itu sebenarnya lingkaran setan, ya. Yang akan membuat hidup dia itu hancur, sengsara, gak tenang, cemas, khawatir, dan pikiran pun akan selalu digerogoti hingga akhirnya tidak bisa konsen untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Karena adanya peneroran ataupun ancaman dari para dise pinjaman online, keluarga menjadi korban, ya. Kerja nggak semangat, makan nggak enak, tidur pun nggak nyenyak. Bahkan sudah banyak sekali saudara-saudara kita yang sampai rela untuk mengakhiri hidupnya. Sampai ada yang hancur rumah tangganya, dipecat dari kerjaannya,
dan bahkan sampai ada yang habis-habisan, ya. Hartanya dikuras habis, jual rumah, jual tanah, jual mobil, semua hartanya dikuras habis. Contoh di sini saya bicara real ya, berdasarkan fakta saya di lapangan, berdasarkan penanganan saya terhadap klien-klien saya, yang dimana ada 2 klien saya, yaitu selaku tokoh ulama, yang dimana awalnya beliau ini pinjam ke aplikasi pinjaman online dengan niatan untuk dibayar. Padahal saya ingin menjelaskan kepada beliau ya, terkait cara kerja pinjol itu seperti apa. Tetapi saya coba untuk tidak menjelaskan karena rasa yang tidak enak saya terhadap beliau. Dalam hati saya berkata, nanti juga beliau akan tahu ya dengan sendirinya bahwa cara kerja ataupun sistem pinjol ini seperti apa. Ingat, Ustadz juga manusia Ustadz juga manusia. Seiring berjalannya waktu, beliau menghubungi saya, menanyakan saya sedang ada di mana. Saya jawab ada di rumah Ustadz. Emang ada apa Ustadz? Kok kayaknya Ustadz panik banget. Ustadz pun langsung menjawab, ini kok data saya disebar ya bang? Saya tanya nama aplikasinya apa. Beliau jawab aplikasinya yaitu Dompet Kelapa. Itu aplikasi ilegal Ustadz. Kenapa Ustadz pinjam ke aplikasi ilegal? Ya bang, saya nggak tahu itu ilegal. Soalnya saya pinjam di aplikasi yang legal seperti Uangmi, Rupiah Cepat, dan lain-lain. Saya bayar lancar, tapi nggak bisa pinjam lagi. Ya. Malah yang ada merekomendasikan aplikasi lain yang tenornya 91 hari. Begitu diklik langsung cair dan tenornya hanya 7 hari. Ustadz pun menjelaskan seperti itu pada saya. Dan pada akhirnya handphone beliau ini ya dititipkan kepada saya selama 1 minggu untuk saya klarifikasi, untuk saya kondusifkan kontak-kontak yang salah paham yang ada di handphone beliau ya, yang selalu diteror dengan mengatasnamakan tagihan beliau. Dan akhirnya beliau pun galbay semua pinjolnya. Dan alhamdulillah beliau sudah terlepas dari lingkaran setan, yaitu pinjaman online. Beliau pun akhirnya sadar bahwa begitu meresahkannya pinjaman online, dan logika beliau pun ya, dan logika beliau pun sudah mulai paham ketika bicara masalah hutang piutang di pinjaman online. Karena dengan cara dibayar itu sebenarnya bukan solusi. Yang ada akan menjadi bumerang. Makanya saya sangat marah ketika ada beberapa netizen yang berkomentar di video saya bahwasanya hutang itu wajib dibayar. Dengan enaknya, dengan lantangnya berkomentar seperti itu ya. Apa jangan-jangan ini DC? Atau orang yang tutup mata dan tutup telinga seperti OJK? Belum lama kemarin saudara-saudara kita sampai ada yang rela untuk mengakhiri hidupnya. Gara-gara apa? Gara-gara terjerat di pinjaman online. Itu bukan karena keinginannya ya, tapi karena memang sistem pinjol ini sudah menjebak masyarakat, yang mana jelas tujuannya ingin membuat rakyat Indonesia itu melarat ya. Bukan karena keinginannya, bukan karena keinginan saudara-saudara kita, bukan. Semua orang juga tidak mau punya hutang ya. Jadi pada intinya, kesimpulan di video ini, saya sarankan bagi kalian saudara-saudaraku, khususnya sahabat gagal kredit yang sedang terjerat ataupun sudah geli lubang tutup lubang di aplikasi pinjaman online, saya sarankan untuk stop melakukan pembayaran. Karena dengan cara kalian bayar itu bukan solusi. Daripada untuk bayar pinjol, mending ketika kalian mempunyai rezeki, kalian sumbangkan ya uangnya ke yayasan. Kalian sisihkan untuk anak yatim. Ya, kalian sisihkan untuk anak yatim piatu.
ke masjid, kaum duafa, dan intinya untuk kebaikan. Bismillah aja ya. Karena Tuhan itu Maha tahu. Tuhan tahu ini semua ya. Dan tidak ada rumusnya pinjaman online itu bisa lunas. Karena yang namanya roda kehidupan itu berputar. Pastinya yang namanya hari apes itu tidak ada di kalender. Kalian harus ingat itu ya, kalian harus ingat itu. Semoga pendapat saya ini bisa dipahami oleh kalian semua rakyat Indonesia, khususnya sahabat gagal kredit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.